Mars Aksi Bela Islam dan Mars Mujahid 212 akan selalu kita kumandangkan sebagai wujud komitmen kita dalam menuju kebangkitan Islam di Indonesia dan menuju kebangkitan umat Islam di muka bumi. Ya Pak, Romanika sudah dibuka, sudah dibaca. Belum lagi semua katanya. Iya, yang belakang belum ya. Nanti Pak Harun insya Allah membagikan bukunya ada 100. Jadi panitia mencetak 100 buku, tetapi ini buku panduan sementara hari ini. Ya, jadi jangan kalau namanya belum masuk atau apa, jadi jangan mempermasalahkan buku ini. Jadi ini adalah draft yang nanti akan kita sempurnakan hari ini, kemudian nanti akan kita minta approve ke pengurus pusat. Buku ini setelah nanti turun SK, buku ini akan jadi kita buku pedoman bagi kita semua. Dan alhamdulillah 18 September kami direkom ber-8 orang. Namun kebetulan pada saat ini salah satu kabin, yaitu kabin pemberdayaan ekonomi, karena di Julpa kebetulan sakit. Sepintas saya pandang kami perkenalkan dari Wakabin yang paling kanan atau dari KSP dulu. Selaku ketua, alhamdulillah, atau mungkin ini musibah saya sendiri. Lalu sekretaris Kang Haji Epi Hadas Alfian bisa pimpin saya. Allah Akbar. Allah Akbar. Kemudian lebih ke kiri lagi guru kami, senior kami Kiai Haji Ujam Abdurrahman Kursi dari Ponpes Suci 2 selaku bendahara. Lalu kemudian bergeser ke kabin yang pertama Kiai Cecep Alidin, beliau selaku pimpinan Provinsi Pulau Garut dan diamanahi sebagai Wakabin Strategi Perjuangan kami organisasi ya, dan strategi perjuangan yang kebetulan menjadi tugas mimpin acara Bapak Dedi Kurniawan, beliau selaku pimpinan PT Armusi Kabupaten Garut. Lalu bergeser ke kabin koordinasi dulu, kabin ke jaringan Bapak Jam-Jam Jomantara, terus terkenal Kak Celup Kaun-Aun Jomantara di Pondok Pesantren Cipari Pangantikan. Kemudian di samping kanan saya Ustadz Fajar, dia pentolan Front Pembela Islam dan sekaligus direkom untuk representasi front bagi PA 212. Beliau sehari bertempat tinggal di Tarawong Kalen di Masjid Al-Ustaz Nurul Hidayah Pasawahan, samping Pasawahan. Kemudian yang tidak bisa hadir saat ini adalah Kang Haji Zulfa. Kita kenal beliau sebagai pengusaha di Kota Garut, yaitu di Zulfa Motor di Jalan Pembangunan. Alhamdulillah, setelah tanggal 18 kami bermusyawarah di Al-Bainah sambil menunggu, sebetulnya tidak ada mimpi apalagi ambisi untuk jadi pengurus, karena jujur saja kami yang berdelapan bukan tidak kenal, tapi tidak pernah terlibat ngobrol apapun, dan ketemu mendadak di Al-Bainah, lurat keret direkom 8 jami. Ini bukan basa-basi, karena memang kita ketemu Kang HJP ketika aksi saja, dan saya tahu kediaman beliau sudah beberapa minggu setelah kita jadi pengurus. Begitupun Kang Jam-Jam sampai hari ini belum tahu rumahnya di mana. Di Karangkomintan di Bogor, sehari-hari aktif di Cipari. Jadi kita ketemu mendadak, tidak ada settingan sama sekali. Terus gitu mudah-mudahan mohon doa dari semuanya kami bisa mengemban amanat yang luar biasa berat, tapi kami tetap harus semangat.
Eh, beberapa minggu kemudian, tepatnya 14 Safar, bertepatan juga dengan 1 Oktober, kami dipanggil untuk mengikuti musda, proses musda di Jawa Barat. Dan kita saat itu ketika provinsi baru musda, kami diberi SK tanggal 1 Oktober. Jadi provinsi Aceh, Garut terus di SK-an, dan provinsi kabupaten kota sampai hari ini belum ada yang di SK. Garut sudah hampir menjelang 1 bulan. Ini jelas menjadi sebuah tanggung jawab yang berat, tapi kami tetap harus memacu semangat karena kami dijadikan pilot project menjadi komunitas percontohan sampel untuk kota dan kabupaten lain. Bahkan baru terakhir di minggu ini saya dapat kabar yang luar biasa, membuat bulu-bulu merinding, bahwa kenapa Garut didahulukan. Itu adalah hasil istikharah imam besar kita Habib Rizik. Di pundak kita ada beban berat, di pundak kita ada agenda yang sangat berat dan padat sekali. Bahkan itu kami rasakan beberapa hari setelah di SKI, kami harus sudah mengkondisikan untuk aksi di Jakarta menyikapi isu Omnibus Law. Lalu kemudian kami pun harus berbagi personalia, mengkondisikan dan membuat posko dengan Ilmi juga anak-anak Laskar di Cikondang, Cisopet dan Cikelek. Lalu kemudian yang baru-baru ini kami juga harus paling tidak ada perwakilan berangkat ke Jakarta dalam aksi 12 Batu. Dan kemarin, jadi ini KHJP semalam suntuk begadang untuk menerbitkan buku karena jam 9 baru nyampe dari Bandung setelah mengikuti aksi 411. Lalu kemudian juga dalam minggu-minggu ini, sebagaimana ibu bapak sekalian sudah pasti melihat di media sosial, imam besar kita secara terang benderang, tegas lugas, tidak sembunyi-sembunyi, menyatakan, bahkan sudah menyebutkan tanggal bahkan nomor penerbangan. Hari Senin kita insya Allah bertemu Habibana Rizik Syihab dengan harapan bisa bergabung lagi, bisa di tanah air memimpin Revolusi Akhlak. Amin ya Allah. Kami tidak bisa berbicara detail tentang teknis bagaimana pemberangkatan karena kami harus menunggu sampai hari Sabtu, akan berkoordinasi sejauh barat bagaimana teknis pelaksanaan mobilisasi massa untuk dalam rangka menyambut kedatangan imam besar kita. Insya Allah nanti kalau sudah tersusun rapi, diklasterkan grup masing-masing wakabinnya, kami akan informasikan. Tapi paling tidak dari sekarang kita tetap konsolidasi untuk mempersiapkan diri menyambut hari bahagia, hari kemenangan kita. Allahu Akbar. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa poin global saja, bahwa satu, visi organisasi kita, dan mohon maaf, organisasi kita bukan LSM, apalagi organisasi politik, tapi ini sebuah persaudaraan. Ajasnya sudah jelas, berajaskan Islam. Visinya terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan dalam bingkai negara kesatuan Republik, beriman dan bertakwa dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita jauh dari tuduhan makar,
kita bisa menepis segala anggapan yang dianggap radikal. Kita justru kooperatif, kita justru merupakan bagian dari elemen bangsa yang ingin menjaga keutuhan NKRI. Sesuai dalam misinya yang ada 6 poin. 1, misi kita adalah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti luas. Terkadang Ahlus Sunnah wal Jamaah diklaim oleh satu kelompok akhir-akhir ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita tahu dalam bidang akidah, kita bermadhab kepada Imam Hasan al-Asy'ari dan Imam Hasan al-Maturidi. Kemudian dalam syariah kita bermadhab pada Madzhabul Arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian dalam tasawuf atau akhlak kita bermadhab kepada Imam Abu Qasim al-Junaidi dan kepada Imam besar Al-Ghazali. Sebetulnya tidak ada masalah di antara kita. Sudah bukan saatnya lagi buang-buang energi, perebut kunut jeung tahlil atau nanti tawasulan lewat. Kita semua rangkul, kita semua rapkan, karena PA akan besar ketika berfungsi menjadi lem perkat dari kekuatan-kekuatan besar yang ada. Alhamdulillah, kami selama beberapa pekan terakhir setelah di SKI dan ditugasi amanat berat harus keliling kepada para pini sepuh, para kiai, pimpinan pondok, dan pimpinan ormas Islam, bahkan kepada para pimpinan lembaga-lembaga pagron sekalipun atau lembaga-lembaga yang berhaluan nasionalis sekalipun. Kami semua kunjungi. Dan alhamdulillah nanti dalam waktu lain, dalam waktu terpisah, kami akan tunjukkan dokumen-dokumen itu. Intinya, pada saat kami safari silaturahmi ke para kiai, icalan PA 212 sesah lancar. Kiai itu bukan hanya menerima kita, mendoakan kita, memberikan arahan dan petua, tapi beliau-beliau mohon maaf sampai mengisi biodata, mengikrarkan diri dan menandatangani, dan itu lengkap secara fisik. Kami tidak mau sembarangan gegabah, main tunjuk, main catut, akhirnya jadi masalah. Misi yang 6 tadi, pertama menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti luas, mempersatukan ukhuwah Islamiyah, sebagaimana yang kita tahu bahwa innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bainakum. Asal sami sahadatna itu saudara. Simkuring alhamdulillah mengawali pertemuan resmi dengan PD Persis dan diterima dengan hangat, dilanjutkan dengan kerjasama yang intim. Kemudian kedua, resmi mengunjungi ke PD Muhammadiyah, dan itu semua berjalan di kantor masing-masing. Kemudian ke Persaudaraan Umat Islam PUI yang berkantor, mungkin sebagian belum tahu, di Sigobi ke atas perumahan Bina. Kemudian 2 hari ke belakang kita diterima oleh pimpinan cabang Garut Sarekat Islam Bapak Haji Atep Wahid Hashim. Kemudian dengan Parmusi, kebetulan pimpinannya adalah salah satu wakabit di kami. Kemudian juga dengan Forum Silaturahmi Santri Garut kita sudah resmi menandatangani, dan dari lembaga-lembaga atau ormas kita tersebut sudah mengirimkan nama dan kader-kader terbaiknya untuk bergabung bersama kami dalam wadah PA 212. PA 212 adalah wadah untuk semua dari kita berkiprah, bersedekah dengan tenaga, dengan pikiran, bahkan dengan harta. Jangan harap PA ini dianggap untuk mencari rezeki atau mencari popularitas atau hanya memperbanyak
selfie-selfie, tapi ini sebuah wadah untuk sebuah berkiprah, bersedekah dengan apa yang kita mampu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah PA ini sampai hari ini berdasar informasi dari Ketua Bidang Organisasi Pusat sudah 10 provinsi terbentuk, dan untuk Jawa Barat sendiri dari 27 kabupaten hanya 1 Indramayu yang dalam masih proses saat ini, sudah ada pemandatan. Takbir. Allah Akbar. Insya Allah PA bertekad, kita semua saya rasa punya semangat yang tidak berbeda. Jangan menjadi organisasi atau perkumpulan yang hanya seumuran jagung. Garut dengan ratusan LSM, komunitas dan organisasi banyak sekali yang muncul seperti jamur tapi tidak berumur lama. Karena mungkin titik tolaknya, kaifiatnya, dan tujuan akhirnya ada yang salah. Kita harus samakan dulu visi misi, niat kita, gerak langkah kita, dan jangan salah arah tempuh. Harus sama qaddatillah. Allahu goyatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu tariquna wal mahabbatu syiaruna. Ini saya tertarik. Jadi pada saat kami bertamu ke PUI, kami mendapat kehormatan untuk berdiri bersama-sama menyampaikan kalimat itu yang disebut kalimat apa kan ini? Intisab. Allahu goyatuna wal ikhlasu mabdauna wal islah perdamaian tariqatuna wa mahabbatu syiaruna. Rasa cinta, rasa kasih sayang adalah sebuah syiar bagi kita semua. Jadi insya Allah ketika titik tolak lillah, jalan yang kita lalui fisabilillah, dan titik tuju atau arah tempuh kita sama adalah mardhatillah. Perbedaan pandangan, perbedaan kultur dan kebiasaan, atau latar belakang organisasi juga komunitas dan himpunan masing-masing. Ketika Kang Jam-Jam dari P3, Kang Haji Rurutuk P3, Kang Haji Epi sebagai pengusaha, tiba-tiba simpulin itu kan identitas koordinasi itu. DFPI, Hizbullah, Parmusi, dan sebagai pengusaha properti Kang Haji Jurpa, semua lebur jadi satu untuk satu kesamaan pandangan, satu gerak langkah untuk menuju cita-cita organisasi yang di bawah binaan dan pimpinan Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab. Allah Akbar. Untuk itu kami pun saling mempelajari antara personality. Kami mencoba untuk menahan diri untuk tidak egois. Kami mencoba mencari persamaan, menjauhi perbedaan. Ijtama'na fi mattafaqna wa tasammahna fi makhtalafna. Kami mencoba untuk bersatu dalam kesepakatan, dan kami mencoba untuk saling toleransi dalam sedikit perbedaan, karena kebanyakan kita ternyata sama demi isul Islam wal muslimin di muka bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah, intinya kita dimulai dari yang berdelapan, dan seluruh para calon kadif, juga anggota divisi, juga beberapa biro yang ada, kami ingin kita semua menyatukan, atau pertama wihdatul fikrah, wihdatul tariqah, dan wihdatul goyah mardhatillah. Insyaallah PA 12 dengan rasa optimis dan senantiasa berharap pertolongan, hidayah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kami akan terus melaju, kami akan terus menyisir semua kekuatan lapisan masyarakat sampai ke tingkat pedesaan, bahkan ke tingkat perkampungan. Sebagai ilustrasi saja,
bahwa dari 16 divisi di PA 212 ini ada 4 yang mempunyai struktur terpisah atau mandiri tapi bertumbuh besar. Di antaranya adalah Komando Laskar Islam, yang kedua Divisi Muslimah, yang ketiga Lembaga Bantuan Hukum, dan yang keempat adalah protokoler atau lebih dikenal dengan istilah Pamsus kalau di negara panggil Kopassus gitu. Nah itu datanya Muslimah, dia punya organisasi sendiri di kabupaten, di tiap kecamatan, bahkan insya Allah setelah selesai dan sukses di tiap kecamatan, ketika desa, untuk tiap desa paling tidak ada 10 dan 11. Organisasi kita adalah komitmen tadi yang disampaikan oleh ketua kita, yaitu mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi komitmen kita pada komitmen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ma'ana wa ashabi. Kata Rasul, ma'ana tak jalan manusia kuring wa ashabi, jadi sahabat kuring. Artinya kita berkomitmen pada wilayah dakwah dalam konteks itu. Untuk itu, kepada Bapak Sekretaris Jenderal PA 212 Kabupaten Garut, kepada Bapak Ustadz mau apa-apa Bapak, mau apa yang dikerjakan di Kabupaten Garut ini. Apakah bapak-bapak mau memandok, mau nunggu kalau ada kejadian kita demo, kalau ada kejadian kita demo, pengawalan ulama, hanya 2 macam itu, atau apa yang harus kita lakukan? Percuma kita berdirinya sebuah organisasi menurut saya kalau kegiatannya hanya itu-itu juga. Usum demo, kita demo, ayo kotak-kotak semua. Pengawasan, abring-abringan pengawasan, karena pengawasan atau demo itu adalah tugas, salah satu tugas kecil di organisasi ini. Tidak masuk organisasi juga kalau pengawasan sudah jadi kewajiban kita, sudah jadi tuntutan iman kita, sudah jadi tuntutan akhlak kita. Kalau pengajian tidak berorganisasi pun juga, tidak ada PA 212 juga, itu sudah jadi hak kita. Untuk apa berorganisasi? Mau apa yang akan kita lakukan besok? Setelah organisasi ini dibentuk, setelah organisasi ini di SK-an, rekan-rekan semua jadi wakadif, untuk apa? Kalau ada kejadian seperti si Macron itu, kita baru demo. Kalau ada undang-undang yang salah dari pemerintah, kita baru demo. Apakah tugas organisasi itu seperti itu? Saya juga sebelum di PA 212, setiap ada ketimpangan tidak di organisasi apapun, saya selalu demo. Saya selalu unjuk rasa. Saya memodali beberapa organisasi untuk unjuk rasa. Tidak di PA 212, saya juga begitu. Untuk apa berorganisasi? Betul apa betul? Betul? Jawab yang semangat. Betul apa betul? Untuk apa berorganisasi? Untuk apa diangkat jadi wakadif? Jadi sekjen, jadi ketua, kalau kegiatannya hanya itu juga. Itu yang agak kesel. Mohon maaf, kita orang lapangan. Saya bukan organisatoris, tetapi saya siap perang. Saya militan. Jadi omongan saya seperti ini, karena memang kebiasaan dagang saya, kebersihan organisasi menyebabkan saya harus seperti itu. Saya tidak mau rekan-rekan Anda sudah tidak mau lah. Mau disiplin nggak? Mau militan nggak? Kalau menyebutkan wakabir si anu 5 menit gampang. Tapi giroh kita di organisasi PA 212 itu sudah ada belum?
Yang kedua, nanya, apa tugas kita? Apa tugas kita? Nanya ke saya yang belum belajar berorganisasi. Saya juga nanya, nah tugas orang itu sebenarnya apakah demo saja? Apakah pengawasan saja? Apakah kumpul-kumpul seperti ini saja? Saya jawab, untuk apa berorganisasi? Karena dengan tidak berorganisasi juga kita sudah seperti itu sebagai umat Islam. Saya tanya, target besar apa kita ada di sini? Target besar yang akan dicapai oleh kita ini apa? Meningkatkan ekonomi umat. Meningkatkan ekonomi umat. Ingat, penduduk manusia di atas bumi ini ada 7 miliar. 2,2 miliar adalah Kristen, 1,8 miliar adalah Islam, ateis 1,2 miliar. Tetapi dalam peningkatan ekonomi, ateis di dunia ini meningkati posisi yang nomor 1 di dunia. Ateis tidak di PA pun juga sudah kaya. Ateis jumlahnya 1,2 miliar. Agama-agama lain 800, di bawah 1 miliar. Itu sudah kaya. Kalau meningkatkan ekonomi, sudah kerebut ekonomi kita oleh mereka. Di Indonesia saja berapa? PDRB di Indonesia saja berapa? Berapa yang diambil oleh non-muslim harta kita? Dan punya apa kita di Indonesia ini? Mau ekonomi, sudah direbut. Jadi mau apa lagi? Gulingkan Jokowi. Gulingkan Jokowi. Sila guling ya. Memperjuangkan kepentingan Islam. Kalau Anda bicara memperjuangkan kepentingan Islam, mengapa saya undang berpuluh-puluh kali? Yang hadir harus ada 125 orang, tetapi yang hadir cuma 68. Bagaimana bisa memperjuangkan Islam? Komitmen kehadiran pun juga belum bisa dilaksanakan. Nggak ada disiplin kita. Datang ke sini itu hanya malu dengan yang rekomendasi saja. Ustaz Jam-Jam saja di teleponan dipaksa ke Ustaz Jam-Jam, padahal besok mau dagang balon. Saya hari ini ada keperluan. Cuma begitu. Giroh Islam yang akan bisa meningkatkan Islam itu sendiri tidak seperti ini. Apa yang perlu saya banggakan? Kira-kira apa? Hanya satu jawaban kita. Tidak ada jawaban yang lain. Tidak untuk meningkatkan ekonomi, tidak untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak. Tetapi kita harus mati dalam perjuangan Islam. Allahu Akbar. Hanya itu sebetulnya. Demo tiap hari bukan kita saja. Bukan kita saja yang demo itu. Banyak orang yang lain yang demo. Di luar organisasi kita juga banyak yang demo. Tetapi tanamkan mulai saat ini bahwa pertama, dunia sudah gonjang-ganjing seperti ini. Pertahankan kita mati dalam perjuangan Islam kita. Pihak Alfian untuk membacakan